secara time series itu bisa dilihat sebagai kacamata waste gitu ya. Ini kalau seperti ini, waktu yang digunakan secara total seperti apa gitu. Nah, setelah kita cek dari value added, kemudian waste analysis, kita ingin tahu nih, pasti setiap proses itu ada problemnya. Bagaimana melihat problem tersebut ini? Penyebabnya ini apa gitu ya? Apakah karena faktor X gitu kan? Misalnya salah mengidentifikasi memilih barang misalnya gitu, atau karena hal yang lain, memang setelah diproses barangnya reject dan sebagainya. Nah, ini root cause analysis. Yang terakhir, bagaimana melihat mengidentifikasi isu-isu apa yang ada di satu proses. Wah, ini kalau prosesnya seperti ini akan ada problem A, B, C. Nah, problem ini harus diidentifikasi, dibuat prioritas, dideskripsikan, dibuat prioritas, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan mana yang paling penting gitu ya. Kemudian impact assessment. Nah, ini impact-nya seperti apa nih terhadap isu tersebut? Apakah terhadap cost, apakah terhadap revenue, dan sebagainya. Ini teman-teman yang akan pelajari di waktu ini. Nah, di LMS, kita masuk, silakan teman-teman buka LMS-nya. Nah, di sini hanya ada 2 video. Videonya ini ada 6 menit. Yang kedua juga berapa menit nih? 5 menit gitu ya. Jadi kita akan bagi ke 5 grup. Ada 11 kelompok ya. Grup 1 dan 2 pelajari kualitatif analisis part 1 ya. Saya tulis di sini. Video 1. Ini video 1. Yang kelompok 34 video 2. Kelompok 56 pelajari kualitatif proses analisis link 1. Kemudian yang kelompok 78 link 2. Yang ini link 3. Kelompok 11 masuk ke slide. Pelajari isu analisis dan impact assessment ya. Ya, ada pertanyaan?
Ya, saya tulis di sini ya. Ada pertanyaan sebelum saya split room? Ya, selanjutnya nanti present, jelasin lah ya. Kalau yang video kan sebagian bisa menggunakan slide ya. Kemudian kalau yang external link mau bikin slide silahkan, mau langsung dari materinya silahkan. Nah, nanti ketika misalnya yang ditunjuk kelompok 2 yang menjelaskan video 1 misalnya kelompok 1 bisa bertanya gitu ya atau menambahkan. Begitu juga yang lain gitu ya. Ketika yang ditunjuk misalnya kelompok 5 yang menjelaskan, kelompok 6 bisa bertanya atau menambahkan. Gitu ya. Oke, saya kasih waktu 30 menit lah ya. 30 menit. Nanti 7.45 kita balik lagi ke room besar gitu ya. Saya breakout room bikin dulu. Ya, ada pertanyaan? Yang external link itu kan dia videonya 55 menit, Pak. Itu gimana ya? Yang mana Mas ya? External link yang ketiga, Pak. External link yang ketiga. Ini ya. Bentar. Monzo.com makes scans great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again because they never were, and they're complicated. See, with Monzo.com, making a Gantt chart is as simple as. Sebentar Mas, kok ngeklik situ ini? LMS-nya malah ini. Kenapa begini nih? Itu harus login dulu kayaknya, Pak. Iya, loginnya tersembunyi. Oke. Ini ya. This stage of the course, we are done with the lectures on process modeling, and so you just. Oke, ini panjang banget ternyata. Oke. Kalau ini, oke, yang kelompok apa nih? 3 ya ini ya. External link 3 kita sebisanya aja Mas, nggak apa-apa. Yang 30 menit atau dibagi nggak apa-apa sebisanya aja. Misalnya nih 30 menit yang pertama gitu ya. Sorry nih. Ini yang kedua. Nanti teman-teman kan yang external link ini yang ketiga ini kan presentasinya paling belakangan lah ya. Jadi bisa dicicil aja kira-kira apa yang bisa teman-teman dapetin. Itu ya Mas ya, sorry ya. Baik, Pak. Oke.
Saya breakout room. Let participant choose. Silakan teman-teman gabung ke breakout room sesuai kelompoknya. Baru tuh. Kalau ini kan nggak ada kalimat receive ya, dia sudah pasti nih, send dia udah pasti keterima di sini setelah dikirim, by system akan masuk ke sini kan. Nah, dilakukan oleh collect, open, and read request. Nah, dia dari sisi customer nggak akan peduli kan, dia mau baca, mau enggak gitu ya. Yang penting berikutnya nih, ketika dia melakukan select suitable equipment, dia harus melakukan dengan baik, dengan benar gitu ya, sesuai dengan permintaan itu. Makanya nih masuk ke value edit gitu ya. Nah ini sebenarnya bagian dari waiting ya. Coba masuk ke kriteria NVA. Boleh back mas? Nah itu kan. Ya waiting time dalam rangka untuk membaca. Jadi NVA itu tidak harus handover, tapi waiting time, delay, mungkin melakukan proses itu sendiri, itu masuk ke situ. Waiting dan time and delays. Masuk ke situ, Mas. Coba balik lagi. Ya, jadi NVA itu tidak harus handover, bisa juga bagian dia mengerjakan sendiri. Dia ada request, dia baca dulu, dia analisis, kemudian macam-macam, itu tugas dia gitu. Value-nya buat perusahaan, ya nggak nambah apa revenue juga gitu ya buat mereka. Nah, yang penting itu
select suitable equipment gitu ya. Dia mau baca, mau apa, mau swimming macam-macam. Yang penting di sini nih, ketika dia memilih equipmentnya itu betul-betul sesuai permintaan dari site engineer. Makanya dia disebutnya value added. Apa akibatnya kalau dia tidak melakukan menseleksi equipment dengan baik? Pasti akan ada kemungkinan salah order kan? Salah deliver gitu ya. Gimana, Afisena? Iya, Pak. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke. Terus masuk ke proses check equipment availability, recommend equipment, dan forward request to works engineer. Nah nih, kalau menurut kelompok 1, kenapa recommended equipment masuk BVA? Coba Hilmi. Pertanyaannya, kenapa recommended equipment masuk BVA? Bentar, Pak. Mungkin yang recommended equipment itu berguna Pak untuk perusahaannya karena jadi masuknya di VA Pak. Ya, berguna buat perusahaannya, contohnya apa Mas kira-kira? Recommended equipment. Bisa diprediksi nggak kalau perusahaan mencatat equipment yang direkomendasikan nih yang ini gitu ya? Pernah belajar data analitik? Belum ya? Mungkin yang recommended equipment itu kayak perusahaannya itu bisa menganalisis ke depannya Pak. Jadi perusahaan itu tahu equipment apa yang sering digunakan perusahaan atau yang harus dibutuhkan perusahaan gitu kali Pak. Mungkin. Betul. Itu maksudnya di situ ya. Setelah sudah ditentukan, equipment yang dibutuhkan pelanggan itu ini, gitu ya. Kemudian dia cek availability-nya, cek availability kan nanti gunanya untuk menginformasikan ke pelanggan ya. Oh ini barang yang dibutuhkan ada, itu kan. Mau tidak mau kita harus informasikan ke pelanggan. Makanya di sini masuk value added ya. Cek equipment availability itu masuk value added supaya
customer kita itu punya kejelasan. Ini barang saya ada nih, kalau ada dia siap-siap mau bayar, mau apa. Kalau nggak ada, dia mungkin harus memilih apakah mencari supplier lain atau seperti apa gitu ya. Nah, check availability, masuk VA. Nah, ketika bayangkan ini ordernya macam-macam kan ya, ordernya bisa banyak gitu ya. Barang dari perusahaan kita mungkin ada A sampai H, misalnya ada 10 barang gitu kan ya. Ternyata yang banyak dicari oleh pelanggan, nah itu bisa ketahuan dari record recommended equipment. Oh, ternyata barang yang paling banyak itu barang nomor 3. Nah, itu jumlahnya lumayan nih, banyak gitu ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai strategi pemasaran, bisa digunakan buat negosiasi ke supplier nanti. Barang yang ini nih banyak yang pesen loh, supply-nya harus lebih dibanyakin ya, seperti itu gitu ya. Bahkan mungkin bisa dijadikan untuk proses buat nego. Ini barang ini saya udah pesen banyak banget nih, lebih dari 100, kasih diskon yang lebih dong gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan negosiasi, program marketing macam-macam kalau kita punya evidennya ya record ini gitu ya. Forward request to work engineer. Nah, ini masuk kategori apa nih? Forward request to work engineer gitu ya. Ketika available masuk ke sini kan. Ini bagian dari handover. Karena masuk handover, dia kategorinya NVA. Gimana teman-teman? Udah jelas kelompok 1, kelompok 2? Dan tim yang lain, kelompok yang lain ada pertanyaan? Nah, yang terakhir juga ini open examine request. Kenapa ini BVA? Gitu kan ya, ini sama-sama open read request, tapi yang ini BVA. Communicate issues, ini BVA. Forward request, forward, ini hampir sama dengan handover ya. Yang menarik di sini nih, open and examine request, bagian dari BVA. Communicate issues, bagian dari BVA. Kenapa ini beda dengan yang ini? Padahal ini sama-sama nunggu juga kan? Gimana kelompok 1? Ini kenapa geser? Sebentar Pak, saya ulang lagi. Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa ini bisa masuk BVA? Oke, supaya cepat ya. Klik di sini ini murni administratif. Yang penting bagi perusahaan adalah dia bisa memilih equipment yang cocok buat pelanggan. Perusahaan nggak peduli mau caranya dibaca atau
mungkin pakai AI, scan macam-macam, nggak masalah how to-nya ya. Tapi di sini karena ini terkait dengan proses produksi dan nanti akan menghitung PO ya, create PO ke supplier. Nah, di sini harus betul-betul lebih detail gitu ya. Dia akan menyusun bagian dari PO itu apa? Bagian dari PO itu ada build of quantity, kuantitas item produk apa yang dia harus order gitu kan. Dia order, kemudian harganya berapa, dia estimasi semua nih. Dia betul-betul nih engineer yang akan melakukan estimasi harga barang dan sebagainya jumlah gitu ya. Nah, makanya dia masuk BVA karena ini menyangkut dengan cost, menyangkut dengan kemungkinan profit gitu ya. Karena nanti di sini ada PO nih. PO ini bisa mengacu ke supplier eksternal dari perusahaan ini gitu ya. Misalnya nih set engineer-nya ada di lapangan, di mungkin cabang-cabang, kemudian dari cabang dia ada request ditangani oleh administrasi, kemudian dari administrasi dia forward lagi ke orang teknisnya. Oke, ini ada pemesanan mobil dengan tipe seperti ini dan sebagainya gitu ya. Dia cek ke ketersediaan mobilnya dan sebagainya, dan kalau dia oke, dia akan create PO ke misalnya Toyota atau apa gitu ya, untuk dikirimkan barang dengan spesifikasi seperti ini gitu ya. Nah itu kenapa ini masuk ke BVA, karena ini bagian dari pekerjaan yang sangat penting bagi perusahaan tersebut, karena dari sinilah kita bisa dapat revenue. Kita bisa pilih, misalnya sama-sama minta Toyota Expander gitu ya. Yang baiknya kita kasih yang Ultimate atau kasih Cross ya, misalnya gitu ya. Kan Expander itu kan macam-macam ya. Ada, dia minta semua aksesoris ada gitu kan ya. Pilihannya jatuhnya ke yang paling tinggi Ultimate atau geser dikit ke Cross gitu misalnya. Nah, kita bisa ada komunikasi isu misalnya dengan ini ada dua hal yang masih belum jelas nih gitu ya. Apakah aksesorisnya itu menyangkut body yang berbeda atau murni internal di dalam gitu kan ya. Sehingga dia bisa melakukan komunikasi isu juga penting di sini. Karena ada dua pilihan yang sama-sama bagus, dan bagi perusahaan itu sangat menentukan ke revenue yang akan didapatkan. Tentu perusahaan inginnya di customer itu pilih Cross, misalnya Expander Cross misalnya ya, karena mungkin lebih mahal, katakanlah 20-30 juta misalnya gitu. Nah, tapi kita harus meyakinkan bahwa itu yang dimau oleh pelanggan. Dan ini memang belum terlihat nih, communicate issues-nya itu belum terlihat. Mungkin itu bagian dari redesign. Redesign itu bisa dilakukan di sini gitu ya. Ternyata pelanggan nggak ada masalah nih, ada tambahan 30 juta dengan body yang lebih garang gitu ya, daripada Ultimate dia pilih Cross gitu kan ya. Masuk, approve gitu ya, create PO untuk minta dikirimkan Expander Cross ke dealer Mitsubishi di Jakarta. Saya gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, inti dari teman-teman di sini, teman-teman harus tahu nih, nanti mungkin minggu depan atau kapan, teman-teman pilih satu proses bisnis yang teman-teman akan redesign, kemudian analisis nih, kira-kira apa yang belum lengkap gitu ya. Nah, ini untuk menentukan field request, send request to clerk, itu bisa dapat dari hasil wawancara. Bisa jadi hasil wawancara ada dua hal,
mereka mengirimkan dokumen, ngasih dokumen, dokumennya kayak gini, tapi ketika menjelaskan mereka bilang bahwa sebenarnya ketika ada submit equipment ini karyawan mereka ngisi form, kemudian minta tolong kurir untuk mengantarkan surat dari misalnya site engineer-nya ada di Semarang gitu ya, dikirim ke keleknya misalnya ada di Bandung gitu ya. Set engineer-nya di Bandung tapi suppliernya ada di Jakarta, Mitsubishi Jakarta misalnya gitu ya. Nah, ini bisa jadi tertangkap oleh hasil wawancara. Pak, di prosesnya kok nggak digambarkan Pak ya bahwa Bapak mengisi form, bahwa Bapak mengirimkan form tersebut ke Bandung misalnya gitu ya. Oh iya, tapi itu proses yang kami lakukan gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu nih yang bisa diredesain oleh teman-teman gitu ya. Field request, send request to clerk gitu ya. Atau itu lebih ke menjelaskan, oh send request to clerk itu cukup panah Pak. Sudah ada sih, handover tuh udah pasti ada di sini gitu ya. Cuman handovernya udah tepat belum gitu ya. Nah, itu bisa bagian dari proses redesign. Bisa juga misalnya ya open examen request itu muncul dari hasil wawancara, muncul dari ya hasil wawancara ya. Tapi communicate issues itu nggak terlalu muncul dari wawancara, tapi menurut teman-teman itu penting. Nah, itu bagian dari analisis. Misalnya ketemunya dari mana? Dari problem misalnya ya. Nanti kita akan di bagian root cause analysis ada problem. Misalnya di sini dari wawancara muncul, Pak, seringkali kita sudah memilih mobil yang tepat, tapi ternyata bukan itu maksudnya, Pak, gitu ya. Oh gitu, itu kok bisa ya? Apakah nggak ditulis? Enggak, Pak, itu udah ditulis tuh, Pak. Ini request mobil expander yang aksesorisnya lengkap, gitu kan ya. Oh, di sini harusnya nggak ada masalah ya, udah seperti iya. Di kliknya dicek, oh iya betul Pak, saya udah baca kok, saya sudah sampaikan bahwa yang dimaui itu expander yang aksesorisnya lengkap. Itu ya kalau nggak ultimate cross gitu ya. Nah, kenapa yang dipilih cross Pak? Misalnya gitu ya, kenapa yang dipilih cross misalnya di sini ya? Oh iya Pak, karena itu revenue-nya paling tinggi bagi kita, sewanya beda Pak. Kalau expander ultimate ya katakanlah 700.000 per hari, kalau cross 600.000, beda 100 Pak. Kan sama-sama aksesorisnya bagus, kita kasihkan yang cross saja supaya marginnya lebih tinggi misalnya gitu ya. Ternyata customer-nya merasa wah ini terlalu mahal nih, terlalu mewah gitu ya. Nah ini berarti di sini lolos, di sini lolos, di sini belum ada nih komunikasi gitu ya. Nah, padahal harga antara expander cross sama expander ultimate itu berbeda. Nah, di sini mungkin teman-teman akan muncul communication isunya perlu dibuat nih dari mana dari request rental ini ada satu feedback lagi ya minimal konfirmasi gitu ya ke site engineer supaya site engineer bisa ke customer. Nah, itu bisa jadi communicate issues itu berangkat bukan dari wawancara, bukan dari blok diagram, tapi mungkin dari problem yang dianalisis oleh teman-teman. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau ada pertanyaan di sini, karena ini penting nih teman-teman. Satu, dua, tiga. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, masuk ke kelompok 3. Yang presentasi kelompok 4. Ya. Kelompok 4, silakan presentasi tentang waste.
Kelompok 4, Nisrina, nggak masuk ya. Zahra, Samuel, Meisa, silakan. Baik Pak, sebentar Pak ya. Oke, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan materi mengenai waste analysis. Oke, next. Oke, di sini ada sebuah statement yang dikemukakan oleh Taiichi Ohno. Jadi beliau merupakan bapak sistem produksi dari Toyota. Mungkin kalau diartiin, artinya adalah bahwa kita itu sedang memperhatikan seluruh jangka waktu atau proses yang terjadi dari saat customer gitu ya memberikan pesanan hingga kita menerima pembayaran dari customer. Dan kita berupaya untuk mengurangi jangka waktu tersebut dengan mengurangi aktivitas atau proses yang tidak memberikan nilai tambah atau produk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Okay, next. Okay. Nah, di sini ada 7 source of waste, jadi artinya 7 sumber pemborosan di mana ketujuh aktivitas ini tidak memberikan nilai tambah dalam proses produksi atau bisnis. Nah, dari 7 sumber tersebut itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama ada move. Nah, di dalam move sendiri itu ada unnecessary transportation. Jadi misalnya seperti perjalanan atau transportasi yang tidak diperlukan gitu, seperti misalnya memindahkan gitu ya bahan atau produk ke area yang tidak diperlukan seperti itu. Terus yang kedua ada motion. Motion ini artinya kan gerakan. Jadi artinya itu kayak pergerakan dari suatu sumber daya dalam sebuah proses. Misalnya saat proses approval karyawan gitu ya pada suatu rapat gitu ada penandatanganan kehadiran dari satu orang ke orang lain yang hadir di dalam rapat, atau mungkin contoh lainnya itu misalnya seperti gerakan yang tidak diperlukan oleh operator atau mesin di dalam sebuah proses gitu. Terus yang kedua ada hold. Nah, di dalam hold ini yang pertama ada inventory. Jadi inventory ini adalah sesuatu yang disimpan atau didiamkan gitu. Jadi dalam hal ini setiap penyimpanan di gudang itu kan akan memicu biaya tambahan gitu. Nah, apabila gudang tidak dipelihara dengan baik, maka akan berakibat buruk pada si organisasi tersebut. Atau mungkin contoh lain misalnya seperti persediaan yang berlebihan dari bahan atau produk yang sekiranya tidak dibutuhkan. Nah, itu kan pasti akan membutuhkan lebih banyak penyimpanan lagi gitu. Nah, terus yang kedua ada waiting. Jadi itu artinya waktu tunggu ketika suatu proses selesai, namun input yang menjadi trigger gitu ya, trigger yang memicu proses tersebut itu belum ada, kayak misalnya materialnya atau mungkin ternyata barangnya belum ada. Jadi intinya itu kayak waktu terbuang gitu karena mesin dan SDM-nya itu tidak tersedia saat diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga ada overdue. Nah, di dalam overdue ini terbagi menjadi 3. Ada yang pertama ada defects. Jadi artinya sesuatu yang sifatnya itu rusak. Jadi misalnya ketika bekerja gitu ya menemukan kerusakan karena tidak memenuhi
standar kualitas gitu, atau mungkin ketika kita mengulang suatu pekerjaan gitu. Nah, yang kedua itu ada overprocessing. Jadi ini dapat terjadi ketika suatu proses itu dilakukan secara berlebihan. Misalnya ada pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan berkas di sebuah universitas gitu. Nah, karena dia pemeriksaan berkas, berarti kan otomatis dia memeriksa seluruh berkas yang ada di univ tersebut. Bahkan berkas-berkas yang sifatnya sekunder gitu ya akan ikut diperiksa. Nah, ini tuh yang memicu terjadinya overprocessing. Terus yang ketiga ada overproduction. Jadi ketika gagal merencanakan atau menganalisis kebutuhan pasar, kita bisa saja terlalu over gitu ya dalam memproduksi barang ataupun jasa. Dan itu tentunya dapat meningkatkan biaya produksi yang memang seharusnya tidak diperlukan, seperti itu. Ini udah selesai. Oke. Ya baik, mungkin saya akan lanjutkan ya Pak. Untuk diagramnya ini, jadi pertama kan ada send request to clerk ya Pak. Itu kan kayak itu sebenarnya nggak terlalu perlu gitu kan. Kenapa nggak langsung aja gitu ke clerknya, nggak perlu lewat engineering. Itu bisa memunculkan potensi untuk menciptakan sebuah waste. Untuk yang forward request ini juga sama seperti kasusnya dengan clerk ya, tidak terlalu efisien ya. Lalu yang lalu ini juga ada defect ya, karena tentunya kan kalau tidak available kan di loop lagi ya, itu kan akan menghasilkan waktu yang terbuang gitu dan resource yang terbuang. Untuk yang review rental request ini juga ada overprocessing karena nanti dia bisa di reject, itu tentunya tidak membawa value yang berguna kepada bisnis. Dan yang terakhir itu ada forward request back to back. Ini juga tidak terlalu efisien karena menjadi bolak-balik. Mungkin itu sih sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Oke, kelompok 3 ada pertanyaan, silakan. Dan mau nanya, itu aku masih nggak ngerti itu kenapa bisa over processing. Silakan kelompok 4. Sebentar Pak ya, mungkin didiskusikan dulu Pak dengan kelompok kami. Oke, sama mungkin saya akan coba menjawab dulu ya. Jadi kenapa overprocessing? Karena yang pertama ya, karena value-nya jadi terbuang gitu, karena ada proses reject ini ya. Lalu yang kedua itu juga karena kalau sudah di reject kan nanti harus ulang dari awal lagi.
Nah, itu tentunya akan memakan lagi waktu dan biaya dan sebagainya. Untuk tambahannya mungkin bisa tambahkan dari anggota yang lain ya. Ya, kalau menurut Salma gimana? Aku beneran nggak tahu, Pak. Oke. Oke, udah ada pas ya dari Mas siapa? Samuel ya tadi ya. Jadi pengertian over processing apa? Bisa balik lagi, Mas? Nah, itu over processing. Ya, jadi ada tadi udah dijawab benar ya. Misalnya termasuk defect ya. Ini kalau terjadi defect, tadi kan masuk reject ya, bagi masuknya ke sini ya, ke defect gitu ya. Berarti di quality assurance-nya dia nggak jalan, atau mungkin ada di mesinnya sendiri mungkin tidak pas gitu ya. Mungkin kalau apa ya, kalau mebel gitu ya, dia terlalu lama ngampelasnya misalnya gitu ya, sehingga waktunya untuk menghasilkan hal yang sama waktunya lebih lama, dan bisa jadi ternyata defect, mungkin kayunya jadi kena apa, ada yang ya defect ya, misalnya kayunya ada yang bolong gitu, atau ada yang terbelah kemudian kena amplas, malah hotel gitu ya, malah rusak gitu ya. Ya, ini ada akibat pertama, kayunya mungkin defect, yang kedua mungkin karena diamplas terus terlalu lama, lupa nggak dibenerin dulu, nggak dilem dulu dan sebagainya, sehingga malah ada apa, over amplas itu malah membuat kayunya rusak gitu ya. Ya ini defect itu bisa diakibatkan macam-macam kan, karena dari bahannya sendiri atau processingnya sendiri terlalu berlebihan misalnya gitu ya. Nah, ini yang disebut overdue, secara keseluruhannya disebut overdue gitu ya. Dan tentu saja akibatnya apa? Akibatnya ya waktu satu proses produksi itu kan jadi hilang. Jadi harus diulang lagi, selain barangnya nggak bisa dipakai, dan kita tetap harus produksi lagi kan, mulai dari awal gitu, ngelooping dari awal gitu ya. Gimana Salma, udah jawab ya? Jawab, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Samuel. Oke, masuk lagi Mas Samuel ke next slide. Ya, secara umum meskipun kata-katanya waste gitu ya, tapi ada waste yang apa ya, memang itu bagian dari inherent proses di situ. Handover tidak bisa di apa ya, handover itu tidak mungkin dihilangkan kan ya, kecuali ya sudah itu yang mengerjakan satu orang semua gitu kan, itu tidak ada handover. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi untuk perusahaan yang mungkin customernya sudah mulai banyak sehingga dia meng-hire banyak orang, kemudian tumbuh fungsi-fungsi gitu ya. Ketika ada fungsi-fungsi, dia masing-masing fungsi ada responsibility, ya, pasti handover harus terjadi gitu kan ya. Cuman handovernya ini perlu atau tidak kan gitu ya. Katakanlah teman-teman suka misalnya kalau pengurusan perizinan dan sebagainya,
mau di perusahaan swasta atau negeri, itu bisa jadi kita di pingpong gitu kan ya. Nah, di pingpong itu kan handover yang tidak perlu, artinya responsibility dari seseorang itu entah belum clear atau dia tidak secara attitude tidak bagus gitu. Ya, misalnya ketika dia misalnya keleknya ini tidak membaca dengan baik gitu, permintaan dari form permintaan rental tersebut, bisa jadi dia asal pilih equipment, akibatnya ketika masuk di engineer dia kebingungan sendiri engineer-nya. Untung kalau dia tahu sendiri gitu ya, oh ternyata ini ada kemungkinan aneh nih, kok request-nya kok aneh ya, dia konfirmasi ke situ, oh iya maaf Pak, salah gitu ya, salah persepsi, berarti diulang lagi gitu ya. Nah, beda kalau keleknya itu betul-betul teliti, dia baca, oh ini maksudnya ini toh, oke. Bahkan kalau perlu dia konfirmasi dulu ke set engineer-nya, ini benar perlunya yang tipe ultimate atau cross atau seperti apa nih gitu ya. Kalau itu udah diketemukan di sini, tentu saja di sini akan ada tambahan mungkin note misalnya ya, bahwa yang dimaksud adalah rental expander cross misalnya gitu. Dia di work engineer akan lebih paham. Nah, itu ketika responsibility terjadi, handover tidak perlu dilakukan. Misalnya salah memilih barang misalnya gitu ya, bahaya banget nih kalau tidak ada komunikasi ke client maupun ke customer gitu kan ya. Nah ini, jadi intinya meskipun kata-katanya pakai waste, bukan berarti setiap handover, setiap overdo itu adalah sampah dan harus dibuang gitu ya. Justru dengan kacamata ini negative thinking, teman-teman kritis, intinya kritis. Waste analysis ini intinya kritis. Oke, kalau saya tambah misalnya decision making di sini gitu ya, untuk mengecek approve atau reject, ini apa yang terjadi gitu ya. Akan ada waktu tambahan misalnya gitu ya. Bagaimana kalau ada kemungkinan dia looping, reject terus ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan dilema gitu ya. Di satu pihak ketika kita masukin decision making, itu nambah proses. Tapi di sisi lain ada quality assurance yang perlu ditegakkan gitu ya. Supaya ini tidak looping terus, request rejected, kemudian looping ke atas gitu ya. Makanya nih di sini harus ada fungsi quality assurance. Nah, makanya tadi kan ada communication kan, salah satunya communication. Jadi work engineer ini sebelum bikin mereview rental request dan bikin dokumen-dokumen PO itu kan, dia melakukan komunikasi dulu. Mungkin komunikasinya ke client, komunikasinya ke set engineer, bahkan ke customer gitu ya, supaya tidak banyak nih event-event rejected gitu kan. Event-event rejected supaya tidak banyak gitu ya, supaya presisi. Makanya tadi communication, business communication itu sangat penting dan menjadi value bagi bisnis gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi waste analysis ini diterjemahkan sebagai critical thinking kita terhadap proses. Oh kalau saya nambahin ini, trade off-nya apa nih? Ada quality assurance yang terjaga, tapi ada kemungkinan processing time. Kalau dia gagal terus gitu kan ya, rejected terus. Nah, ini bisa jadi bom waktu gitu ya. Supaya tidak terjadi bom waktu, apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin di sini di review rental request ini yang diperkuat proses bisnisnya. Itu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan? Nah, supaya teman-teman lebih hati-hati ketika ada decision, ada looping seperti ini gitu kan. Check availability, kemudian not available.
supaya ini tidak terjadi apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Oh mungkin di gudangnya atau di suppliernya nambah misalnya gitu ya. Nah, tidak hanya di Mitsubishi, mungkin ada opsi pakai Toyota misalnya gitu. Sehingga ketika ada permintaan kita punya berapa opsi. Availability itu akan selalu tinggi, rate-nya akan selalu tinggi di atas 80% gitu ya. Kalau kita suppliernya hanya satu, hanya Mitsubishi saja, ya mungkin kalau Mitsubishi nggak ada, habis kita gitu ya. Nah ini, ketika ada looping, kita harus melakukan critical thinking gitu ya. Pakai waste analysis, kacamata negatif. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, makasih kelompok 3-4. Baik Pak, izin stop sharing Pak. Ya, kelompok 3-4, saya izin untuk lanjut kuliah sampai maksimal jam 10 ya. Ada kuliah lagi setelah ini? Oke. Izin menjawab Pak, untuk kuliah hari ini hanya RPB ini saja. Oke. Saya minta waktu sampai jam 10 nggak apa-apa ya? Diam berarti oke ya, diam emas. Oke, saya lanjutkan ke root cause analysis. Nanti kelompok yang bahas presentasi ya, presentasi yang tadi 55 menit bisa bantu juga. Yang external link 3. Oke, itu external link 3 itu kelompok 9-10. Oke. Kelompok 9 bisa sudah sampai masuk root cause analysis nggak? Halo. Belum Pak. External link 3 itu lebih ke waste analysis sama value add Pak. Oh, root cause-nya belum sampai ke sana ya? Belum sampai situ Pak. Iya. Oke, saya jelaskan root cause analysis. Nah, dalam kita melakukan kualitatif analisis, nah seperti saya sampaikan tadi, bisa jadi di wawancara kita dapat diagramnya, kemudian dapat prosesnya, ada proses yang dijelaskan oleh narasumber kita, itu melengkapi diagram yang dapat dari dokumen, misalnya gitu ya. Oh ternyata di filling dokumen seperti submit equipment rental itu ada aktivitas yang tidak tergambarkan gitu kan ya, tapi muncul dari wawancara. Nah, kemudian wawancara udah selesai, macam-macam prosesnya udah dapet, semua ini udah dijelaskan. Nah, bisa jadi ada hal yang belum kita tangkap. Nah, cara menangkapnya adalah kita tanyakan, problemnya apa Pak? Dari sekian banyak proses ini yang Bapak alami selama ini problemnya apa?
Oh iya Pak, ini muncul misalnya case yang tadi yang saya sampaikan ya. Seringkali kita merasa sudah mereview rental request sesuai apa yang ditulis oleh site engineer maupun petugas administrasi, tapi ternyata maksud pelanggan itu tidak seperti itu gitu kan ya. Itu sering terjadi Pak, dan itu menjadi bottleneck bagi kita. Customer satisfaction index kita jadi turun misalnya gitu ya. Nah, itu kan problem ya. Nah, problem itu bisa jadi mereka sudah tahu jawabannya, bisa juga enggak gitu ya. Kalau teman-teman mengajukan pertanyaan yang lebih kritis lagi, oke Pak, selama ini problemnya itu Pak ya. Selama ini Bapak cara mengatasinya seperti apa Pak? Ya kita telepon ke customernya Pak, menanyakan mohon maaf dan sebagainya gitu ya. Oke, mohon maaf ya Pak ya. Dari sekian customer yang Bapak mohon maaf, apakah mereka masih mau melanjutkan rental request? Kira-kira berapa persen? Oh iya, alhamdulillah dari sekian banyak yang kita salah order, kemudian kita mohon maaf, itu 50% masih mau untuk rental request ke kita gitu kan ya. Nah, itu kan problem. Problem-problem itu dipetakan. Kenapa? Ada dua hal yang bisa dilakukan di sini gitu ya. Pakai root cause analysis ada dua. Cause effect diagram. Ini melihat relasi antara efek negatif dan problemnya apa gitu ya. Kemudian yang kedua YY diagram. Ini kayak diagram tulang ikan gitu ya. Kita tanyakan why terus gitu ya sampai ketemu oh ternyata problemnya di sini gitu ya. Nah, teman-teman, ini bagian dari analisis teman-teman. Bisa jadi ketika kita melakukan wawancara itu pelanggan bisa ketemu jawabannya, bisa juga enggak gitu ya. Nah, ketika enggak, hanya problem aja. Nah, ini tugas dari teman-teman. Bagaimana mencari ini problemnya apa nih ya? Ini problemnya dapat sebagai isu. Nah, faktornya ini gimana nih? Mendapatkan faktor apa yang menyebabkan gitu ya. Nah, ini harus digali terus sampai teman-teman ketemu. Oh, ternyata ini masalah komunikasi atau konfirmasi itu sangat penting bagi proses bisnis ini gitu ya. Nah, cost effect diagram. Cost effect diagram tadi kita ingin mengetahui problemnya apa, kemudian penyebabnya apa gitu ya. Nah, ini ada 6M yang teman-teman bisa digunakan untuk membantu nih, untuk memetakan problemnya apa. Apakah terkait mesin gitu ya, mungkin setiap proses itu punya alat-alat tool, pabrik dan sebagainya gitu ya. Atau faktor manusia, misalnya kurang teliti, nggak baca dulu, langsung memilih gitu kan. Atau metodologinya nih, metodologinya cara menentukan kesesuaian permintaan terhadap pilihan mobil yang diinginkan, misalnya gitu ya. Kemudian materialnya gimana nih, raw materialnya? Ada masalah nggak raw material? Kalau rental mungkin materialnya lebih ke misalnya sourcing-nya nih, mau Toyota, mau Mitsubishi dan sebagainya gitu ya. Kemudian pengukurannya kira-kira apa nih yang harus diukur untuk melihat performansi dari proses kita ini sudah baik atau tidak. Jangan-jangan kita selama ini tidak punya alat ukur yang pas. Misalnya untuk proses rental tadi gitu ya. Kita rental tadi hanya fokusnya terhadap yang penting cepat misalnya gitu ya.
tapi tidak terlalu detail terhadap apakah ada kesesuaian antara permintaan dengan apa yang kita ajukan ke pelanggan, misalnya ya. Kemudian milieu, ini faktor yang terkait dengan lingkungan, yang di mana proses itu dilakukan. Ya. Nah, ada dua tipe dari cause effect diagram. Ada yang betul-betul menjadi faktor gitu ya, faktor utama yang jika diperbaiki atau faktor itu dihilangkan atau bisa dihindari, itu bisa mencegah isu-isu seperti ini terulang di kemudian hari, gitu kan ya. Nah, ada contributing factor. Faktor ini berlaku tapi tidak secara langsung terlibat menjadi penyebab tapi tidak secara langsung. Nah, misalnya tadi misalnya defect dari mebel gitu ya. Mungkin alat lasnya sudah mulai aus gitu kan ya. Timernya sudah tidak presisi lagi. Biasanya proses las itu cukup dilakukan katakanlah 2 menit. Nah, ini karena sudah tidak dikalibrasi, dia proses ampelasnya menjadi 3 menit, misalnya gitu ya. Sehingga ada waiting time yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Itu masuk contributing factor gitu ya. Kenapa itu terjadi gitu ya? Kenapa itu kenapa ampelasnya tadi harusnya 2 menit menjadi 3 menit? Karena tidak dilakukan kalibrasi terhadap timer misalnya gitu ya. Nah, tidak dilakukan kalibrasi itu contributing factor. Kausal faktornya adalah ya kenapa mesin sekarang 3 menit gitu kan ya. Dilakukan manual bisa juga di timer gitu ya. Wah, ini 3 menit nih. Saya timer nih ya. Ketika 2 menit saya pencet mesin ampelasnya supaya berhenti. Nah, kausal faktornya mesin ampelas gitu ya. Contributing faktornya tidak dilakukan kalibrasi. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan model seperti ini. Teman-teman bisa ada isu, ini bisa diagram tulang ikan atau pohon tri, itu nanti bisa dilakukan. Kenapa order suka tidak pas dengan permintaan? Gitu ya. Ada faktor terkait mesin nggak? Ada faktor terkait material nggak? Ada measurement nggak? Ada terkait manusia nggak ya? Oh, ternyata misalnya ada 2 hal yang penting nih. Manusia bisa jadi tidak baca misalnya ya, atau salah baca misalnya gitu. Metodnya tidak ada konfirmasi misalnya ya, tidak ada konfirmasi ke pelanggan. Nah, itu bisa kita masukkan metodenya nih apa? Misalnya metodnya tidak ada konfirmasi ke pelanggan. Kenapa tidak ada konfirmasi ke pelanggan? Gitu ya. Nah, itu bisa dicari lagi. Kenapa tidak ada konfirmasi pelanggan? Oh ya, belum terdefine dengan baik di proses bisnis yang mana? Apakah itu bagian dari tech engineer? Apakah itu bagian dari clerk? Apakah bagian dari set worker? Nah, ini kalau dicari why-nya akan ketemu secondary, tertiary cause. Yang makin dalam teman-teman akan lebih tajam gitu ya. Dan ketika makin tajam, artinya teman-teman dapat root cause gitu. Root itu kan akar masalahnya apa gitu ya. Nah, seringkali kita hanya berhenti di level 1 ini aja. Dan kalau hanya berhenti di level 1, itu kita banyak terjebak ke ombaknya gitu ya. Banyak terjebak ke ombaknya, faktanya, tapi belum ke problemnya. Misalnya, kenapa orang tua tidak mau pakai aplikasi, misalnya gitu ya. Oh iya, karena mereka
tidak punya handphone, misalnya gitu ya. Apakah itu root cause analisisnya gitu ya? Nah, itu harusnya ditanya, kenapa mereka tidak mau pakai handphone gitu ya? Oh ya, yang pertama karena mereka sudah nggak punya penghasilan lagi, gitu kan ya. Oke, yang ada lagi nggak? Oh, yang kedua, karena mereka merasa teknologi itu menakutkan buat mereka, gitu ya. Mereka takut salah, takut rusak dan sebagainya. Nah, ketika kita udah masuk, oh ya mereka tidak punya biaya untuk membeli handphone karena sudah pensiun gitu ya. Bisa enggak? Nah, problemnya bisa apa istilahnya solusinya bisa lebih terarah. Bisa enggak kita melakukan satu program subsidi handphone bagi orang tua gitu kan. Itu lebih pas gitu kan. Mungkin itu bisa menyolusikan buat orang tua yang tidak punya anggaran lagi buat beli handphone gitu ya. Atau yang kedua tadi, oh ternyata ketakutan. Kalau ketakutan apa? Pakai training mungkin ya, pakai pendampingan. Itu bisa gitu ya. Nah, kalau bayangkan kalau kita hanya berhenti, kenapa pertanyaan kita hanya berhenti, kenapa orang tua tidak mau pakai aplikasi, kemudian kita berhenti karena mereka tidak punya handphone. Ya sudah, berhenti begitu saja, kita tidak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Padahal orang tua tidak pakai handphone itu penyebabnya banyak. Ya. Nah ini contohnya, material, equipment rejected at delivery. Secara material kenapa nih? Oh ternyata Clegg tadi memilih spesifikasi yang salah. Nah, kenapa ini terjadi gitu ya? Karena dari equipment-nya tidak benar di katalognya. Nah, akhirnya solusinya apa? Solusinya memperbaiki katalog, gitu ya. Nah, ini pentingnya teman-teman bisa pakai ini ya. Kemudian ini mirip seperti tadi, cuman ini penggunaannya intinya adalah ketika kita udah ketemu faktor, kita harus cek lagi pakai kata why. Oke, ini kenapa nggak dikalibrasi misalnya tadi ya? Oh iya, karena ongkos kalibrasi mahal gitu ya. Betul gitu? Kenapa ongkosnya mahal? Oh ternyata kita hanya baru nemu kalibrasinya hanya satu perusahaan gitu ya. Padahal di perusahaan lain bisa jadi kalibrasinya lebih murah. Nah, seperti itu. Nah, ini YY diagram terus digali sampai sudah habis gitu. Kita nggak bisa jawab lagi ketika ditanya kenapa nggak milih perusahaan yang lain misalnya gitu ya. Oh iya, ya kita karena belum melakukan aja gitu ya. Artinya ya udah kita lakukan aja mencari perusahaan lain yang bisa mengkalibrasi dengan biaya yang lebih murah. Gitu ya. Nah ini contohnya set engineer reject delivered document. Kenapa ini terjadi? Nah ini miskomunikasi nih antara set engineer dan Clegg. Kenapa itu terjadi? Karena set engineer hanya diberikan karena set engineer menyediakan deskripsi yang hanya singkat saja gitu ya dan tidak akurat di katalognya tersebut. Kemudian karena set engineer tidak selalu melihat katalog ketika membuat request dan tidak mengkomunikasikannya dengan supplier. Kenapa gitu ya? Karena set engineer secara umum tidak punya internet connectivity. Ternyata simpel seperti itu. Karena nggak punya internet, akses, sehingga semuanya bubrah. Solusinya ternyata internet connectivity, bukan di proses bisnis, misalnya gitu. Jadi tidak setiap problem itu berujung ke perubahan redesign proses bisnis. Nah ini yang harus teman-teman hati-hati ya. Nah, isu yang kedua, ketiga bisa dilakukan dengan cara yang sama.
Oke. Ada pertanyaan? Root cause analysis? Minggu depan kita latihan. Menggunakan proses bisnis masing-masing. Nanti teman-teman identifikasi pakai value added, pakai waste, dan mencari problemnya, kemudian cari root cause analisisnya apa nih problemnya gitu ya. Apakah terkait mesin, measurement, method, material, atau lingkungan. Oke. Berikutnya Mbak Fitria bisa bantu jelasin issues analisis? Saya berdua sama Rafli, Pak, jadinya. Oke. Silakan, Mbak. Halo, kedengeran? Kedengeran. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai isu analisis. Nah, apa itu isu analisis? Jadi isu analisis itu kita tuh mengorganize atau menata dan mendokumentasikan isu-isu, kemudian mengakses mengenai impact isu tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif. Next, Pak. Nah, isu ini kita bisa dapat dari mana aja sih? Kita bisa dapat dari si input BPM project-nya, terus bisa kita dapatkan ketika proses recovery. Nah, contohnya misalnya pas lagi modeling workshop. Kemudian kita juga bisa dapat via stakeholder analysis. Pertama bisa kita dapat dari customer, kedua bisa kita dapat dari proses partisipan, contohnya worker, ketiga proses owner atau manager, keempat subkontraktor, bisnis partner, dan lain-lain. Dokumentasi untuk si isu ini bagaimana? Pertama itu kita tulis dulu nama dari si isu tersebut. Kemudian kita tulis deskripsi isunya, kemudian kita tentukan prioritasnya, kemudian menulis data dan asumsinya, kemudian kita tentukan kualitatif impact-nya dan kuantitatif impact-nya. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Pertama itu nama isunya. Nama isunya itu equipment yang disimpan terlalu lama dari yang ditentukan. Kemudian deskripsinya itu site engineers terus merental equipment lebih lama dari apa yang mereka minta dan meminta deadline extension atau penambahan waktu deadline kepada supplier. Dan di sini ada data dan hipotesisnya atau asumsinya, yaitu 3.000 equipment yang dirental per annum atau per tahun. Dalam 10% kasusnya, equipment tersebut disimpan 2 hari lebih dari yang ditentukan. Dan rata-rata rental cost tersebut itu 100 per hari. Nah, quantitative impact ini atau si kuantitatif datanya ini berupa numerik. Nah, dia tuh perhitungan pertama 10% kasusnya berarti 0,1 yang dikali 3.000 piece atau 3.000 equipment yang dikali 2 hari lebih dari yang sudah ditentukan dan dikali 100 si harganya itu per hari. Nah, bisa didapatkan itu 60.000 per annum atau per tahun. Yang berarti itu rugi kalau misalnya 3.000 equipment selama 2 hari dan 10% dari si kasusnya itu dikali 100 per hari. Pokoknya jadinya 60.000 per tahun ruginya. Kemudian ini ada contoh lainnya. Equipment kept longer than needed. Ya berarti kasusnya sama. Kemudian deskripsinya itu site engineers keep the equipment longer dari deadline yang ditentukan. Kemudian ada 3.000 equipment per tahunnya dan 10% si kasusnya ini disimpan 2 hari lebih lama. Oh, ini sama kayak yang tadi, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Oke. Untuk yang kedua ini isunya itu equipment yang ditolak.
dengan deskripsi set engineers yang kadang menolak barang yang sudah diantar dikarenakan tidak ada konfirmasi dari si spesifikasi mereka. Asumsinya ini 3.000 barang equipment per tahunnya, dengan tiap waktu equipment itu ditolak dikarenakan kesalahan dari build IT-nya. Build IT-nya ini meminta bayaran 1 hari rental dan itu 100 euro. Dengan 5% dari 5%-nya itu ditolak karena masalah internal dalam si build IT-nya. Terus si kualitatif impact-nya itu biasanya berupa naratif. Jadi dia tuh tulisan. Dia tuh kualitatif impact-nya itu event ini merusak atau mengganggu waktu konstruksi dan menyebabkan frustasi dan internal konflik. Untuk kuantitatif impact-nya itu 3.000 equipment yang dikali dengan 5% ditolak barangnya dikalikan 100 euro per harinya. Didapatkan 15.000 per tahunnya kerugiannya. Untuk yang ketiga itu pembayaran yang telat. Di sini build IT ini telat bayar dikarenakan invoice yang tidak dibayar pada waktu yang ditentukan. Asumsinya itu build IT merental 3.000 equipment per tahunnya. Setiap equipment ini dirental dengan rata-rata 4 hari dengan biaya 100 euro per hari. Setiap rental ini ada satu invoice. Nah, sekitar 10% dari invoice tersebut dibayar dengan telat, sehingga rata-rata penalti buat pembayaran telat ini 2%. Jadi amount of the invoice, penaltinya itu 2% dari si invoice yang dibayar. Nah, terus si qualitative impact-nya itu supplier merasa kesal dan nantinya tidak ingin untuk bernegosiasi dengan terms yang lebih baik karena untuk si equipment rental tersebut. Untuk quantitative impact-nya itu 0,1, yaitu 10% kasusnya dikalikan 3.000 piece atau 3.000 equipment-nya dikalikan 4, yaitu 4 hari perentalan dan dikalikan 100 untuk si rental per harinya, harga rental per harinya, dan dikalikan 2% atau 0,02 untuk si biaya penalti tersebut. Didapatkan 2.400 per tahunnya. Baik, selanjutnya ada impact assessment atau penilaian terhadap dampak akibat isu yang tadi disebutkan. Oke, untuk penilaian dampak sendiri ada 2 teknik, yaitu yang pertama adalah Pareto analysis dan juga peak charts. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pareto analysis. Pareto analysis sendiri mungkin lebih dikenal dengan analisis 80%-20%, di mana 20% isu yang terjadi baik secara individual maupun secara kelompok individual itu dapat berdampak besar terhadap 80% kinerja dari suatu perusahaan. Dan berikut merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan analisis Pareto. Yang pertama adalah define the effects. Define the effects sendiri itu adalah untuk menentukan efek apa saja yang akan dianalisis dan juga akan diukur. Pengukuran dari efek ini dilakukan berdasarkan 3 indikator. Yang pertama adalah financial loss atau kerugian dalam bentuk finansial, kemudian ada time loss, lalu yang terakhir ada negative outcome. Selanjutnya kita harus mengidentifikasi semua isu yang terkait dengan dampak tersebut. Lalu mengukur setiap isu tersebut, apakah isu tersebut berdampak besar kepada kinerja perusahaan ataukah tidak, lalu sort the issues-nya. Lalu berikut merupakan contoh dari Pareto analysis sendiri. Baik, di sini untuk yang slow approval sendiri, slow approval itu berdampak kepada time loss yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya.
Kemudian untuk wrong equipment bisa berdampak kepada negative outcome. Lalu yang terakhir ada late payment fees itu berdampak kepada financial loss. Untuk presentasi yang dimunculkan pada grafik sebelumnya itu merupakan urut berdasarkan presentasi kumulatif terjadinya si kejadian tersebut dalam suatu proses bisnis. Selanjutnya ada peak charts. Oke, peak charts itu terdapat 4 kategori di dalam peak chart sendiri. Yang pertama adalah possible, implement, challenge, dan juga kill. 4 kategori ini didasarkan kepada 2 nilai. Yang pertama adalah biaya yang perlu dikeluarkan dan juga apakah si proses ini mudah untuk dilakukan ataukah tidak. Selanjutnya ada contoh dari peak charts. Nah, berikut adalah contoh dari peak charts, di mana implement itu berarti ini mudah untuk diimplementasikan. Kemudian biayanya cukup tinggi apabila dia berada di bagian atas sebelah kiri. Kemudian apabila dia berada di bawah sebelah kiri, maka dia itu mungkin untuk dilakukan dan juga membutuhkan biaya yang rendah. Apabila dia ada di pojok kanan atas, maka dia itu cukup menantang untuk dilakukan dan juga memerlukan biaya yang tinggi, sehingga perlu dihindari. Selanjutnya ada kill atau yang proses yang harus kira-kira diubah, benar-benar diubah. Karena itu sangat merugikan perusahaan, itu biasanya karena itu tuh tidak mungkin untuk dilakukan juga. Baik, sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Wah, keren-keren. Makasih Rafli sama Fitria ya. Oke, Iya, Pak. penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Nah, ini bisa terlihat di sini ya. Sebelumnya kan sudah Rafli sudah menyajikan. Ternyata slow approval itu sebabnya apa, deskripsinya apa, implikasinya apa. Slow approval nih, ternyata secara cost mengkonsumsi 78% dari performance gitu ya. Kita bisa bayangkan nih kalau kita masuk bagian dari suatu proses bisnis. Perizinan misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka dipingpong dan sebagainya gitu ya. Kalau kita slow, masing-masing pihak tidak mempunyai sense of belonging yang tinggi, kemudian dia tidak responsif dan sebagainya, cenderung mendelay, ternyata ini implikasinya paling besar nih, 60.000. Kalau 60.000 rupiah sih aman gitu ya, 60.000 dolar, apalagi euro gitu kan, ini kan bisa kita kelihatan ternyata suatu yang sifatnya internal yang selama ini kita remehkan itu ternyata dampaknya 80% terhadap performance dibandingkan tadi wrong equipment maupun late payment fee. Ini bukan berarti nggak penting ya late payment fee. Ini artinya apa? Artinya jangan-jangan proses bisnis kita itu tidak menghasilkan performansi yang baik, itu murni dari internal gitu ya, problem-problem internal yang tidak berjalan dengan baik, entah karena man-nya, entah karena metodenya, atau karena materialnya gitu kan ya. Nah ini yang seharusnya bisa dilakukan. Nah peak chart ini kita kan sudah punya isu 1, 2, 3 dan sebagainya. Kita harus petakan nih di sini nih. Isu-isu mana yang ya bisa dilakukan tapi dampaknya paling tinggi gitu ya. Payoff ini kan impact ya. Jadi kalau dia dampaknya tinggi ya itu utamakan nih diimplement ini yang kita lakukan gitu ya, perbaikan-perbaikan. Jadi setiap problem harus teman-teman lakukan gitu kan ya. Karena kalau itu adanya di sini challenge ya berat sih, difficult gitu ya. Mungkin kita harus nambah orang, cost-nya nambah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini harus dianalisis betul-betul nih kalau mau melakukan yang challenge gitu ya. Apalagi yang sifatnya wah ini udah susah, ternyata dampaknya juga belum tentu, misalnya ya, regulasi misalnya gitu ya. Regulasi apa yang bisa kita lakukan ke regulasi kecuali kita memang bagian dari pemerintahan gitu ya.
Selain itu difficult, dan payoff-nya juga belum tentu nih gitu ya. Kita harus cari out of the box lain, kreatif gitu ya. Apa yang bisa dilakukan nih? Apa yang bisa kita gunakan seolah-olah bisa comply dengan regulasi tapi dengan cara yang lain gitu ya, cara kreatif gitu kan. Nah itu teman-teman secara umum dari sisi materi hari ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masih punya waktu 10-20 menit. Saya minta tolong kelompok 5 ya. Kelompok 5. Dari external link tadi, apa yang dipelajari Mbak? Ada Nabila, Fatih, sama Afta. Sama kelompok 6 juga. Apa yang dipelajari dari external link kualitatif proses analisis? Siapa? Open cam, mangga? Nabila, Fatih, Afta? Saya boleh, kalau saya Fatih Albari dari kelompok 5. Jadi yang sebelumnya dikasih itu banyak yang kami pelajari dan kami mempelajarinya dibagi-bagi. Jadi untuk yang bagian pertama itu bakal dijelasin sama Nabila. Ya, silakan Mbak Nabila. Nggak keluar ya suaranya? Tes. Masuk, Pak? Masuk, ya. Baik, saya ulangi sebentar ya, Pak ya. Oke. Jadi pada analisis kualitatif itu, dia tuh digunakan oleh suatu perusahaan untuk penilaian secara subjektif. Nah, di dalam situ tuh beda penilaian secara analisis secara kualitatif dan kuantitatif itu beda. Nah, kalau kualitatif itu dia lebih ke seperti keahlian, manajemen, siklus industri, dan juga kekuatan riset gitu kan. Nah, kalau kuantitatif itu dia lebih cenderung ke angka-angka. Contohnya itu seperti laporan neraca keuangan. Namun kedua teknik ini tuh sering digunakan oleh suatu perusahaan gitu secara bersama-sama untuk menguji suatu operasi perusahaan gitu. Dan juga mengevaluasi potensinya sebagai peluang investasi gitu kan. Nah, di analisis kualitatif juga itu ada pendekatan utama di mana seperti yang saya jelaskan tadi itu analisis kualitatif itu tidak dapat diukur secara kuantitatif dan dia tuh tidak terlihat dan sulit untuk dikumpulkan dan diukur secara angka gitu, Pak. Kemudian di analisis kualitatif itu terdapat pemahaman analisis kualitatif. Nah, perbedaannya itu antara kualitatif dan kuantitatif itu
bayangkan saja mirip dengan kecerdasan manusia dan buatan. Nah, kalau analisis kuantitatif ini tuh menggunakan suatu input seperti margin keuntungan, mungkin rasio utang, multiple pendapatan, dan juga sejenisnya gitu. Nah, tentu saja untuk saat ini tuh manusia untuk mengembangkan sebuah mesin buat ngitung kuantitatif itu kan pasti diperlukan ya, dan manusia tuh harus menulis programnya tuh dengan menghitung angka-angka tersebut dan melibatkan tingkat penilaian secara subjektif yang cukup besar gitu. Terus ada juga mengenal orang melalui analisis kualitatif, di mana di situ tuh analisis kualitatif itu seperti sebuah naluri yang ada di seseorang gitu untuk menilai secara subjektif seseorang gitu. Nah, misalnya nih, seorang investor itu mungkin bakal mengenal bagian manajemen perusahaannya, termasuk latar belakang pendidikan dan profesional mereka. Salah satu faktor yang paling penting itu pengalaman di dalam industri tersebut gitu. Di analisis kualitatif juga ada budaya perusahaan dan analisis kualitatif. Nah, di situ tuh bagaimana cara karyawan tuh melihat perusahaan dengan manajemen pentingnya gitu. Apakah mereka puas dan termotivasi, ataukah mereka sangat tidak senang dengan bos mereka gitu. Nah, dengan seperti itu tuh intinya yang ideal adalah budaya yang penuh semangat dan kreatif yang menarik buat suatu perusahaan. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada bagaimana untuk mendapatkan data kualitatif itu. Biasanya CEO perusahaan besar itu mereka tuh susah gitu untuk mendapatkan data kualitatif. Nah, seorang investor terkenal dengan nama Warren Buffett itu dia bisa menganalisis data kualitatif dengan efektif. Karena biasanya perusahaan itu ngasih informasi tentang perusahaannya langsung ke dia gitu. Terus cara lainnya itu biasanya sebuah perusahaan itu akan melakukan annual meeting atau pertemuan secara berkala gitu dengan para investor, stakeholder, dan para direktur-direkturnya untuk membicarakan tentang strategi bisnis ke depannya. Nah, dalam pertemuan ini mungkin mereka bisa saja mendapatkan data kualitatif mengenai bagaimana sifat manajemen mereka, data kualitatif yang umum gitu. Namun ada juga cara lain untuk mendapatkan data kualitatif, bisa dengan wawancara, panel groups, etnografi atau observasi partisipan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Nah, data kualitatif ini harus dibaca dengan cermat dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema, pola, atau tren yang ada. Selanjutnya itu analisis kualitatif dalam konteks bisnis. Analisis kualitatif ini berguna dalam bisnis. Contohnya, sebuah bisnis itu atau perusahaan itu harus fokus pada customer-nya, karena customer itu merupakan sumber pendapatan utama sebuah perusahaan. Kalau misalnya dia fokus pada selain customer, maka dampaknya itu akan berdampak negatif. Maka customer akan merasakan hal yang tidak enak gitu pada perusahaan tersebut dan tidak akan menggunakan jasa atau produk yang disediakan perusahaan. Sehingga nantinya banyak stakeholder yang akan yang selanjutnya tidak akan berinvestasi lebih lanjut pada perusahaan yang sama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih ada? Mbak Afta ya? Oh ya, Mas. saya coba. Yeah. Okay. Yeah, so the example of qualitative analysis in business. Analisis kualitatif dalam bisnis ini mengacu pada pemeriksaan data non-numerik seperti kata-kata, gambar, dan
pengamatan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang fenomena bisnis. Contoh analisis kualitatif itu dalam bisnis dapat berupa studi tentang tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan pertanyaan survei terbuka. Misalnya itu seorang pemilik usaha kecil mungkin ingin memahami mengapa beberapa pelanggan puas dengan produk dan layanan mereka sementara yang lain tidak. Mereka dapat melakukan analisis kualitatif dengan mengajukan pertanyaan survei terbuka seperti apa yang Anda sukai dari produk dan layanan kami dan apa yang ingin Anda lihat lebih baik. Gitu. Mereka kemudian akan menganalisis tanggapan, mengidentifikasinya dan menarik kesimpulan tentang perubahan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Terus itu ada kualitatif analisis versus kuantitatif analisis. Di situ analisis kuantitatif itu adalah proses menggunakan data numerik dan metode statistik untuk memeriksa dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang fenomena ini. Jenis analisis ini sering digunakan dalam bidang-bidang seperti ekonomi, keuangan, dan ilmu alam, di mana data dapat diukur dan dianalisis menggunakan metode numerik. Selanjutnya analisis kuantitatif. Biasanya itu melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik menggunakan alat dan teknik statistik. Udah kayaknya, Mas. Iya, maaf Pak. Kok ini hilang? Aduh, catatan saya hilang. Catatan saya hilang, Pak. Bentar, Pak. Maaf, Pak. Oke, makasih. Kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Ya, makasih. Kalau masuk kuantitatif, bonus berarti. Oke, jadi di kualitatif ini, kenapa materi kuliah kita disebut modul kualitatif analisis? Karena basisnya dari analisis yang tidak bisa dikuantisasi gitu kan ya. Kecuali Pareto analisis. Pareto analisis itu kan awalnya dia kualitatif dulu, melihat isu, kemudian isu itu kan berangkat dari hasil wawancara tadi kan ya disampaikan hasil wawancara, observasi atau bahkan etnografi gitu kan. Nah, dari situ ketemu nih. Ketika kita nanyain problemnya apa, bapaknya cuman jawab mungkin hanya singkat gitu ya. Problemnya apa ya? Paling lambat Mas gitu ya. Lambatnya seperti apa kita kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Nah karena itu wawancara saja kadang-kadang tidak cukup. Perlu ada observasi. Bahkan kalau observasi biasanya berbatas waktu gitu ya. Kita memposisikan diri sebagai pihak eksternal yang mengamati proses di dalamnya. Tapi kalau etnografi, kita itu sudah mungkin kayak magang gitu ya. Teman-teman magang di satu perusahaan, magangnya lama, 6 bulan, kemudian selama magang itu teman-teman ada melakukan fungsi site engineer misalnya 2 bulan, melakukan fungsi clerk katakanlah 2 bulan, melakukan fungsi technical work engineer itu mungkin 2 bulan. Nah, ketika teman-teman melakukan seperti halnya staf yang lain, nah pada dasarnya teman-teman sudah menjadi orang dalam. Nah, gitu ya. Ketika menjadi orang dalam, teman-teman merasakan sendiri kan problem-problemnya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman melakukan etnografi sebenarnya. Jadi direct observasi itu etnografi. Kita engage dalam proses, kemudian melakukan proses itu. Teman-teman tidak hanya menjadi proses analis, tapi menjadi expert di domain expert, jadi domain expert gitu ya, dengan melakukan proses itu. Nah, itulah etnografi. Nah, dari situ teman-teman bisa mengolah data. Ternyata di clerk ini gini ya, saya dimarahin dari bawah dari atas, dari set engineer bilangnya kenapa sih kok nggak cepat gitu ya, dari work engineer ini kenapa nggak jelas tulisannya dan sebagainya gitu kan. Ada perasaan seperti itu. Nah, itu
perasaan hasil observasi itu menjadi data kualitatif gitu ya. Kenapa itu terjadi gitu kan ya? Oh, ada fungsi komunikasi, oh ada fungsi culture di perusahaan itu. Ternyata kalau administrasi di sini dipandang rendah misalnya gitu kan ya. Dipandang sebagai low level ya, kasta yang terendah gitu ya. Padahal fungsi kita ini sangat penting dan kita tidak bisa berfungsi dengan baik kalau katalognya nggak benar gitu ya, atau informasi request-nya tidak detail gitu kan. Nah, bagaimana caranya melakukan membenahi itu gitu ya? Nah, itu teman-teman melakukan root cause analysis, kemudian menunjukkan impact-nya terhadap perusahaan apa. Nah, kalau sudah bisa mengkuantifisir gitu ya dari analisis teman-teman, Pak, kalau katalognya itu nggak benar, kesalahannya yang terjadi adalah sekian kesalahan dalam satu hari gitu kan ya. Nah, itu implikasinya ke cost seperti ini, Pak. Ini kami harus dibantu, Pak. Kan tidak mungkin orang administrasi itu takutlah untuk menasihati orang teknikal. Harus ada campur tangan dari manajemen bahwa katalog ini harus diubah karena implikasinya ke delay sekian, kemudian ke cost sekian gitu kan ya. Nah, kalau kita berhasil meyakinkan decision maker atau manajemen di situ, berarti kita akan mendapatkan dukungan. Oh iya, betul. Katalognya harus diubah. Jadi keputusan. Ketika jadi keputusan, worksite engineer, worker engineer itu mau tidak mau harus melakukan dengan baik. Nah, ini sering terjadi seperti itu ya. Nah, makasih buat kelompok 3 ya. Kelompok 5 atas presentasinya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah present, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 11. Yang lain menyusul, insya Allah di minggu berikutnya. Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf agak delay karena ini sangat penting. Saya udah minta izin ke kelas sebelah untuk mulai agak terlambat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.